Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Meriska Hatala dan selamat datang di Meriska Bercerita. Di video kali ini aku masih membacakan cerita pendek yang temanya horor, dan kali ini karangan dari Argo Wikanjati. Salah satu cerpennya akan aku bacain buat kalian. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang senang banget diceritain, bisa subscribe channel ini, channelnya Meriska Hatala, like videonya, lalu di-share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa berbagi cerita. Jadi, kita mulai aja ceritanya. Hantu Semarang, Misteri Lawang Sewu. Sekelompok remaja berusia 18 tahun asal Jakarta berlibur ke Semarang untuk menggelar pesta kelulusan SMU. Mereka adalah Diska, Naya, Cika, Dinda, Yugo, Armen, dan Onil. Ketika mereka habis bersenang-senang di sebuah diskotik, mereka pulang menuju rumah nenek Naya dengan menggunakan mobil. Semua berteriak-teriak sambil tertawa-tawa karena mabuk. Tiba-tiba Armen meminta Diska berhenti karena ingin buang air kecil. Kebetulan di tengah jalan mereka berhenti depan gedung Lawang Sewu. Akhirnya Yugo, Onil, dan Naya juga turun dari mobil untuk buang air. Para pria itu bercanda dengan berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang kencingnya paling jauh. Kebetulan mereka kencing di depan pagar gedung Lawang Sewu hingga air kencing mereka masuk ke area Lawang Sewu. Naya yang juga mabuk tertawa-tawa melihat kelakuan Armen, Yugo, dan Onil. Saat itu tiba-tiba Cika juga ingin buang air kecil dan mencari tempat untuk buang air. Sambil mabuk, Cika masuk ke area Lawang Sewu dan melakukannya di dalam gedung. Armen, Yugo, Onil, Naya, Dinda, dan Diska menunggu Cika di luar gedung. Setelah sekian lama mereka menunggu, Cika tidak muncul juga. Akhirnya mereka masuk juga ke dalam gedung Lawang Sewu untuk mencari Cika. Di antara gelapnya gedung Lawang Sewu, mereka berusaha mencari-cari Cika, tapi tidak berhasil menemukannya. Disinilah teror-teror hantu penghuni Lawang Sewu mulai muncul. Pertama yang muncul adalah hantu Noni Van Ellen, keturunan Belanda. Dinda yang pertama melihat hantu Noni Van Ellen langsung surupan dan tiba-tiba mengamuk mencaci maki teman-temannya dengan menggunakan bahasa Belanda. Mereka berusaha menyadarkan Dinda dan setelah sadar, Dinda mengaku dengan malu bahwa ia sedang dalam masa menstruasi. Diska langsung marah pada Dinda karena Diska sudah berpesan kepada Dinda sebelumnya tidak boleh masuk ke gedung Lawang Sewu bila sedang menstruasi karena melanggar pantangan. Kemudian ketika mereka melanjutkan perjalanan, Onil dan Dinda terpisah dari rombongan karena sebuah pintu yang tiba-tiba tertutup. Sementara yang lainnya pasrah dan terus melanjutkan mencari Cika. Dinda dan Onil yang sangat penakut kemudian mencoba keluar dari Lawang Sewu dalam kegelapan. Lalu mereka diteror oleh hantu-hantu yang membuat Onil takut hingga terkencing-kencing. Onil sangat ketakutan ketika menyadari kalau dirinya telah melanggar pantangan dengan kencing sembarangan di dalam Lawang Sewu itu. Kemudian muncul hantu dengan kaki terbelenggu oleh bola rantai di depan mata Onil. Onil yang tidak sanggup berlari menangis di tempat itu sambil berpelukan dengan Dinda. Sementara itu di dalam Lawang Sewu, Armen, Yugo, Naya, dan Diska syok menemukan Cika yang sudah meninggal. Cerita di atas adalah nukilan dari sebuah film berjudul Lawang Sewu, karya sutradara Ari Aziz yang diproduksi oleh MD Pictures dan Luma Production 2007, yang dimuat dalam website wikipedia.org. Memang misteri Lawang Sewu selalu menarik keingintahuan banyak orang ketika berkunjung ke kota Semarang. Mulai dari cerita sejarah masa lalu sampai kisah misteri membalut gedung tua peninggalan Belanda tersebut. Lawang Sewu merupakan sebuah gedung di Semarang, Jawa Tengah yang dahulu merupakan kantor dari Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NIS, sebuah kantor jawatan kereta api pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dibangun pada 1903 dan selesai 1907. Terletak di bundaran Tugu Muda yang dahulu disebut Wilhelmina Plein.
Masyarakat Semarang biasa menyebutnya Lawang Sewu, 1000 pintu, karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun dalam kenyataannya pintu yang ada tidak sampai 1000. Bangunan kuno dan megah berlantai 2 ini setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor Jawatan Kereta Api Indonesia, DKARI, atau sekarang PT Kereta Api Indonesia. Selain itu pernah dipakai sebagai kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer Kodam 4 Diponegoro dan kantor wilayah Departemen Perhubungan Jawa Tengah. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah sebagai tempat peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pada 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Di gedung tua ini terjadi pertempuran yang hebat antara pemuda AMK atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidobutai Jepang. Saat ini pemerintah Kota Semarang dengan SK Wali Kota 650-50-1992 memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di Kota Semarang yang patut dilindungi. Namun saat ini Lawang Sewu adalah sebuah bangunan kosong dan bereputasi buruk sebagai bangunan angker dan seram. Meskipun sesekali digunakan sebagai tempat pameran, di antaranya Semarang Expo dan Tourism Expo. Beberapa waktu yang lalu pernah ada juga wacana yang ingin mengubahnya menjadi hotel, tetapi sampai sekarang tidak pernah ada realisasinya. Walaupun kurang terawat, tetapi masih kelihatan kalau arsitektur Lawang Sewu sebenarnya masih bagus. Aneka kaca patri yang ada di dinding bagian atas terlihat sangat menarik. Seluruh bangunan Lawang Sewu ini dibuat tidak pakai kerangka besi, melainkan hanya batu bata dan marmer. Lawang Sewu pernah digunakan oleh sutradara Ali Shahab untuk syuting film Beranak Dalam Kubur tahun 70-an. Bintang film ini antara lain Susana, Mieke Wijaya, Diki Suprapto, Ami Priyono, dan Bokir. Konon semua pemain saat syuting film itu didatangi makhluk gaib. Ada yang berbentuk siluman buaya, siluman macan putih, dan arwah kompeni berkulit bule. Tidak terhitung pula berapa kru film yang kemasukan roh halus. Beberapa di antaranya pingsan, menggelepar lalu bersuara seperti macan dan berdesah seperti buaya. Peristiwa mengerikan tahun 71 itu menggemparkan jagat perfilman nasional, sehingga lokasi film buru-buru dipindahkan ke tempat lain yang mirip dengan latar cerita. Keangkeran Gedung Lawang Sewu pernah juga menjadi area syuting reality show dunia lain di sebuah stasiun televisi swasta, yaitu untuk segmen Uji Nyali. Dengan menggunakan sinar inframerah atau night shoot, hantu-hantu gedung ini keluar menampakkan diri. Bayang-bayang hantu itu membuat beberapa kru TV kesurupan. Bahkan salah seorang anggota pembuatan program itu ada yang sampai meninggal dunia. Sejak ada korban meninggal itulah, maka pemerintah Kota Semarang yang bertanggung jawab atas gedung itu melarang syuting berikutnya. Begitu banyak cerita seram beredar di masyarakat mengenai bangunan ini. Konon karena selain angker berhantu, gedung Spurstedblad itu juga dihuni ragam makhluk gaib yang mematikan. Sudah banyak orang hilang di dalam gedung itu, termasuk beberapa turis asing yang raib setelah ditawan penghuni reruntuhan itu, dan hingga sekarang bangkainya tidak ditemukan. Ada sebuah cerita tentang Mr. Root. Ia adalah hantu Lawang Sewu yang kelayapan mencari korban. Dia itu adalah arwah penasaran bangsa Belanda yang ada di Lawang Sewu yang haus seks dan telah memperkosa banyak wanita dengan cara gaib. Mengenai kebenarannya sangat tergantung dari penafsiran pribadi setiap orang berkaitan dengan kepercayaannya terhadap hal-hal gaib. Lawang Sewu juga terkenal memiliki lorong bawah tanah yang angker. Lorong bawah tanah yang menyeramkan ini mengelilingi selebar gedung utama. Suasana lembab, gelap, dan genangan air membuat setiap pengunjung harus mengenakan sepatu boot karet untuk menyusurinya. Awalnya lorong tersebut difungsikan sebagai pusat penampungan air apabila terjadi ancaman banjir karena Kota Semarang memang daerah rawan banjir. Namun pada masa Perang Dunia Kedua, baik Belanda maupun Jepang memanfaatkannya sebagai penjara, bunker, gudang amunisi, dan jalan rahasia untuk keluar masuk kawasan gedung
termasuk menginterogasi musuh dan mata-mata menggunakan kekerasan. Begitu banyak ruang-ruang yang dijadikan penjara di sini. Tampak jelas penjara yang sangat sempit konon dulu dihuni oleh banyak tahanan, sehingga mereka nyaris tidak dapat duduk karena terlalu padat diisi sangat banyak tahanan. Belum lagi penjara jongkok yang diisi air. Sementara tahanan hanya bisa menonggolkan kepalanya saja karena di atasnya ditutupi jeruji besi. Korban tahanan dari lorong bawah tanah banyak sekali yang akhirnya meninggal, baik disebabkan penyiksaan, penyakit, maupun kelaparan. Para korban tahanan tersebut secara rahasia dibuang ke kanal samping gedung yang mengalir ke sungai yang lebih lebar. Hampir semua warga Semarang tidak menyadari bahwa mayat-mayat tersebut dari buangan tahanan Lawang Sewu. Foto berhantu. Keangkeran Lawang Sewu pun kini menjadi daya tarik tersendiri. Memasuki gedung ibaratnya memasuki sebuah dunia penuh kegaiban. Biasanya ketika telah melewati pintu utamanya, bulu kuduk beranjak berdiri. Bahkan ketika mengambil gambar atau foto-foto, tak jarang nuansa gaib akan muncul dalam gambar foto yang dihasilkan. Salah satu warga yang mengalami adalah Adi Purwantoro, warga Bukit Kencana Jaya, Blok CN nomor 5 Semarang. Ketika Adi bersama Sigar Bencah Keramik, usaha kerajinan tempat ia bekerja, mengikuti pameran di gedung tersebut beberapa waktu lalu, ia bermaksud mengambil gambar atau foto-foto di dekat pintu utama. Karena sudah diniati dari rumah, Adi pun tak lupa membawa sebuah kamera digital. Hingga setelah sampai di lokasi, ia minta teman sekantornya untuk memotretnya. Hasilnya, sebanyak 5 buah jepretan mengarah kepadanya untuk satu view, yakni di dekat pintu masuk gedung. Sesampai di kantornya, ia mentransfer foto-foto tersebut ke komputer. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat salah satu hasil fotonya. Sebab ada 2 bayangan yang tak jelas bentuk dan rupanya. Sementara foto-foto yang lain nampak jelas tak ada bayangan tersebut. Lalu, bayangan apakah gerangan? Karena penasaran, dia pun segera mencetak foto tersebut. Lalu menanyakannya ke juru kunci Lawang Sewu, Mbah Bejo. Kata Mbah Bejo, bayangan tersebut adalah bayangan makhluk gaib. Mbah Bejo menegaskan bayangan tersebut merupakan salah satu tentara Jepang yang dulunya dibantai di gedung tersebut. Adi mengakui bahwa semenjak ia menjejakkan kakinya di gedung Lawang Sewu, nuansa magis menyelimuti perasaannya. Namun karena telah menyadari kondisi tersebut, ia tidak merasa takut. Bagaimanapun juga ia percaya bahwa di setiap ruang, dimanapun juga, ada makhluk-makhluk lain, gaib, yang mendiami tempat tersebut. Apalagi tempat tersebut memiliki sejarah yang begitu panjang dan jarang ditempati. Tapi tidak bisa dipungkiri, rasa penasaran pada banyaknya cerita hantu tersebut justru banyak mengundang orang untuk datang membuktikannya. Terlepas dari benar tidaknya Lawang Sewu berhantu, potensi wisata bangunan tua berarsitektur indah itu tidak perlu diragukan. Apalagi Lawang Sewu sudah ditetapkan pemerintah Semarang sebagai salah satu bangunan kuno atau bersejarah yang dilindungi. Sehingga tentunya layak mendapat perlakuan sebagai sebuah warisan yang mesti dijaga kelestariannya. Soal cerita hantu jadi daya tarik lain pastinya. Lawang Sewu. Ada yang udah pernah ke sana? Aku sekali sih. Malam rame sih kebetulan, jadi nggak ada sesuatu yang aneh, nggak ada sesuatu yang misterius. Tapi kalau kalian mungkin punya pengalaman di Lawang Sewu, bisa ceritain di bawah. Sekian cerita hari ini. Sekali lagi buat kalian yang senang banget diceritain, bisa subscribe channel ini, like videonya, terus di-share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa berbagi cerita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya di Meriska Bercerita. Wassalamualaikum.